Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Nasruddin Fadilah, NIM 391 dari Etika kelas G. Di sini saya membuat video ini untuk tugas ujian akhir semester Etika dan Profesi. Nah, kita disuruh yang pertama kita menanggapi mengenai apa penyebab masih maraknya kasus pelanggaran data privasi saat ini dari segi vintage atau e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay. Nah, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang kedua, sampaikan gagasan Anda, baik dalam konteks pencegahan, penyelesaian, agar pihak nasabah atau konsumen maupun perusahaan penyedia layanan mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat, bebas dari ancaman cybercrime. Nah, dari sini saya rangkum sehingga mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, penyebab masih maraknya kasus pelanggaran data privasi. Nah, yang pertama, ketidakpahaman pengguna. Banyak pengguna e-wallet seperti Dana, GoPay, atau yang lainnya sejenis itu hanya mementingkan fitur-fiturnya tanpa mempelajari sistem keamanannya atau basis keamanannya. Nah, yang kedua, banyak orang-orang yang masih mempercayai link-link phishing atau link-link berhadiah yang di spam dari SMS atau dari web-web tertentu. Nah, banyak yang tergiur dari itu. Yang kedua, kerentanan sistem keamanan. Nah, sistem keamanan dari vintage e-wallet tersebut masih kurang atau masih bisa dibobol oleh banyak hacker-hacker di luar sana. Nah, yang ketiga itu hacker-hacker tersebut banyak orang-orang yang memilih mencari uang dengan cara yang gampang atau yang instan. Nah, dengan cara menghack gitu. Nah, untuk solusi dari ketiga pernyataan tersebut kan yang pertama, pendidikan dan kesadaran pengguna. Pendidikan dan kesadaran pengguna perlu seperti kita kita bisa bisa menggunakan kampanye edukasi tentang bagaimana cara menghindari link phishing, apa itu link phishing, terus edukasi tentang bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di e-payment tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengkampanyekan atau mengedukasi para masyarakat yang kurang tahu dan kurang paham tentang pemahaman keamanan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, pengembangan sistem keamanan yang kokoh. Nah, sebisa mungkin perusahaan vintage itu harus memprioritaskan keamanan dan ya itulah yang kokoh. Nah, seperti sistem enkripsi yang kuat, autentikasi seperti fingerprint atau face yang itulah intinya. Nah, walaupun sistem itu sudah banyak diterapkan oleh vintage atau perusahaan-perusahaan itu, tetapi banyak masyarakat yang masih bingung akan cara penggunaannya. Nah, yang ketiga, kerjasama dan regulasi pemerintah. Sebisa mungkin pemerintah untuk membuat regulasi tentang regulasi tentang keamanan. Nah, itulah saya juga lupa. Yang keempat, pengembangan etika bisnis. Nah, di mana sebisa mungkin perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan etika bisnis sesuai komitmennya untuk menggunakan data secara transparan dan sesuai dengan persetujuan pengguna. Nah, yang kelima yaitu inovasi keamanan berkelanjutan, yaitu di mana
harus menggunakan atau harus menerapkan keamanan, enggak sih, harus menerapkan try and error. Nah, ketika sudah dibobol, nah itu kita harus apa ya namanya, memperkuat keamanan lagi. Ketika dibobol lagi, memperkuat keamanan lagi menggunakan enkripsi atau autentikasi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, itu tanggapan dan solusi dan gagasan yang mampu saya berikan di video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.